Nisa mau absen dulu. Absen dulu. Oke. Coba. Ahmad bin Nurhati. Asadi Taufikul Hakim. Rizka Amla. Cika Laura. Dian Asduro. Nabila Sifa. Naila Sifa. Siti Farida. Alhamdulillah semuanya berangkat. Nah, mari sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Tapi yang berangkat pakai siapa ya? Siva. Siva minta tolong ke sini Mbak untuk mimpin doa teman-teman Mbak. Belum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mbak Siva. Semoga dengan berdoa dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Untuk itu perhatikan anak-anak bahwa kita akan mempelajari di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Untuk temburan, tentang perkembangbiakan temburan. Nah, sekarang di tema 3, di pembelajaran yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara adaptasi temburan. Oke? Di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan itu melindungi dirinya agar masih tetap bertahan hidup, ataupun cara beradaptasinya agar tidak hilang, tidak punah, tidak mati. Sama seperti manusia juga punya pertahanan diri, tumbuhan juga punya pertahanan. Perhatikan, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu atau menyanyikan lagu apa Cak? Ini lagu Rayuan Pulau-Pulau. Yang keras ini.
kali ini, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu coba minta tolong Mbak Jihan untuk membacakan yang nomor 1 apa Mbak? Nomor 1 di sini Mbak dibacakan dengan mengamati. Yang keras boleh di sini, boleh maju kalau kurang jelas. Yang keras Mbak. Tujuannya dengan Dengan mengamati gambar tumbuhan hasil tayangan PowerPoint, peserta didik mampu mengenal cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya dengan benar dan mandiri. Terima kasih. Nah, untuk yang nomor tujuan, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 sampai nomor 6 bisa kalian baca sendiri ya. Kita sudah menyanyikan lagu dan pulau kelapa, kita sudah membacakan tujuan pembelajaran, sudah pembelajaran tadi yang akan kita capai hari ini dari lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi. Coba, adakah lirik lagu yang berkaitan dengan tumbuhan? Ada. Tumbuhan apa yang di situ? Kelapa. Iya, tumbuhan kelapa. Untuk itu, kalian sudah tahu semua ya tentang kelapa nih? Sekarang coba kita menonton video yang berikutnya, ini video pembelajaran kalian. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua dan sudah membaca doa sebelum belajar. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan kalian like. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar. Nanti ada pertanyaan Mereka menjaga dengan pengamatan video tersebut. di perpustakaan. Perhatikan deh. Dari hasil pengamatan dan informasi yang didapat dari buku di perpustakaan umum, ternyata tanaman melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ada tanaman yang melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya atau pemangsanya. Ada juga tanaman yang beradaptasi untuk bertahan hidup. Ada juga tanaman yang beradaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat hidupnya. Ingat ya, nanti adaptasi apa? Yang pertama, xerofit. Xerofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya lemah, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penolakan. Permukaan batang berlapis diri juga untuk mengurangi penolakan. Yang kedua yaitu halosit. Halosit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya laut, muara sungai, dan pantai. Bentar, tadi ada tumbuhan apa? Xerofit itu artinya apa tadi? Adalah tumbuhan yang hidupnya Di daerah sekitar air. ya di sekitar air atau di yang kering. Terus contohnya pada kaktus. Ingat-ingat. Terus tadi nomor 2 ada halofit. Halofit itu apa? Tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Jadi yang
Daunnya juga berlapis dan lilit untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena kabut. Coba kaji ada yang namanya hidrofil. Hidrofil artinya apa? Tumbuhan yang hidup di air. Contohnya apa? Teratai, gondok, enceng gondok, terus teratai itu tadi punya apa? Daunnya lebar, terus daunnya dilapisi oleh lilin untuk biar apa? Tidak, biar tidak apa? Biar tidak busuk karena dia hidupnya di air. Maka cara melindungi dirinya biar tidak busuk, maka daunnya ada lapisan lilinnya. Oke, lanjut. Juga termasuk hidrofil. Hidrofil memiliki lubang udara dalam batang atau tangkai daun dan daunnya muncul ke permukaan air. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebar untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat yaitu mikrofil, artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut metazoa atau pemantah air. Yang kelima, tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan adaptasi dengan cara memelahap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan venus. Kantong semar mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk mendekatinya. Kemudian serangga tergelincir masuk ke dalam kantong. Serangga dicerna menjadi nitrogen. Kantong semar disebut insektivor atau pemakan serangga. Selain beradaptasi untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya sebagai berikut. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Mawar melati, anggrek, dan semacamnya memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Bunga dan melon benihnya memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat baru kemudian tumbuh. Tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara tumbuhan melindungi diri ini bisa juga disebut dengan ciri khusus. Ciri khusus yang dimiliki masing-masing tumbuhan menyebabkan pemangsa tidak mau atau tidak bisa memangsa tumbuhan tersebut. Yang pertama, dengan durinya, contohnya pada pohon salak, batang mawar, daun nanas, daun lidah buaya, dan buah durian. Yang kedua, dengan getahnya, contohnya pada pohon karet, pepaya, sawo, dan nangka. Yang ketiga, dengan baunya, contohnya pada bunga bangkai. Yang keempat, dengan rasanya, bisa rasa pahit, rasa ketat, rasa asam, contohnya pada belimbing muda, belimbing bulu. Yang kelima, dengan racunnya, contohnya yaitu pada tanaman gedung, jarak, dan kecubung. Yang keenam, dengan kulitnya yang keras, contohnya pada kelapa, salak, dan durian. Yang ketujuh, dengan bulu atau rambut halus yang disebut dengan gelukut, contohnya pada bambu dan terong. Anak-anak hebat, setelah ini kalian ditugaskan untuk membuat peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Anak-anak hebat, setelah membuat
terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Perhatikan, tadi kalian sudah menonton videonya. Di situ tadi ada tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Coba yang ini coba tadi setelah tadi melihat perkembangbiakan tumbuhan juga ada peta pikiran, menggali informasi, membuat peta pikiran, menggali informasi dari suatu bacaan, bisa menggunakan kata apa tadi? Apa, terus pergi, siapa, di mana, terus bagaimana, ada nah, siapa, apa, ya, terus kapan, ya, terus dari tadi video pembelajaran tadi, coba Mas Dwi ini gambar apa ya Mas? Nomor 1 Mas, gambar apa Mas itu? Gambar kaktus, warnanya yang keras ya Mas? Warnanya yang keras Mas, kaktus, gambar kaktus. Terus kaktus Mbak Siva, kaktus itu termasuk jenis tanaman apa Mbak? Xerophyt itu apa? Nabila. Tanaman ya, hidupnya di padang pasir atau di tempat yang kering atau tempat yang sedikit air. Oke. Terus tadi di mana tempat hidupnya kaktus? Di tempat yang kering air. Terus bagaimana cara beradaptasi kaktus, Mbak Sidan? Cara beradaptasi kaktus memiliki daun yang berduri. Apalagi Mbak Rizka, apa tadi? Memiliki akar ya, akar yang panjang. Terus batangnya gede Mas, tapi bagaimana batangnya? Batangnya tebal karena untuk menyimpan cadangan air. Karena dia hidupnya di tempat yang kering biar tidak cepat mati atau punya batang yang tebal. Terus ini nomor 2 gambar apa ya? Nomor 2 gambar enceng gondok. Enceng gondok itu hidupnya di mana? Di air. Mbak Cika, bagaimana cara adaptasinya enceng gondok ya Mbak? Dengan cara apa tadi? Memiliki apa? Batang ya? Batang yang berlogam ya, biar bisa menampung di air. Terus yang selanjutnya tadi bahwa menggali informasi dari sebuah bacaan, kita bisa membuat peta konsepnya dengan aspek apa saja ini? Apa, siapa, mana, bagaimana, kapan, mengapa. Terima kasih. Terus selanjutnya karena kalian sudah memahami tentang peta konsep nih, peta konsep suatu bacaan, coba tolong bacakan Mbak Sidan. Itu ada bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk seperti ada yang di buku kalian semua di halaman 17 sampai halaman 25, tepatnya di halaman 22 ya. Di situ halaman 22 di bekas sudah di bukunya semua. Silakan Mbak Zilan bacakan untuk alinea yang pertama Mbak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Terus selanjutnya Mbak Rizka, tolong dibacakan. Alinea selanjutnya Mbak. Yang keras ya Mbak suaranya ya Mbak. Berikut. Soekarno merupakan salah satu yang berjasa dalam mendirikan negara Indonesia.
Ini sebagai terhadap kedaulatan Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juli 1991 dan meninggal di Jakarta 21 Juli 1970. Soekarno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Sadasi Meja bersama Bung Hatta dan Mas Ahmad Soeharto. Dia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Hatta. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman di Jalan Saat Timur 56 Jakarta. Terima kasih. Untuk tepuk tangan untuk kita semua ya, tepuk dengan tepuk juara. Ya tepuk juara. Is the best. Terima kasih karena kalian sudah mempelajari tentang cara berkembangbiakan, cara beradaptasi tumbuhan dan cara pelindungan diri dari tumbuhan. Nah, maka coba untuk lebih memahamkan tentang materi ini, kalian mengerjakan LKPD ini, guys. Sebentar. Sebelumnya untuk bacakan, kalian bentuk kelompoknya seperti ini. Sudah sesuai dengan ini atau belum bentuknya? Oh, sudah. Kalau sudah, baiklah. Karena sudah duduk sesuai dengan kelompok yang ada di layar, maka langsung saja nggih diperlukan LKPD-nya untuk dikerjakan secara kelompok nggih. Dikerjakan secara kelompok dan tolong nanti yang bagi kelompok ada satu kelompoknya bekerja dengan sungguh-sungguh dengan tanggung jawab temannya. Kalau yang tidak bisa tolong bisa dibimbing nggih, diajari. Silahkan kerjakan LKPD-nya untuk didiskusikan. Nanti hasil diskusinya itu hasil diskusi dari kelompok kalian dipresentasikan satu kelompok perwakilan satu nggih membacakan hasil diskusinya. Di kelompok ayo berdiskusi, jadi
hasilnya. Silakan Mbak Nabila dibacakan sambil berdiri, Mbak. Berdiri. Sini, Mbak, sini. Sambil berdiri. Dibacakan sebelah sini, Mbak. Ya, sini. Ke sana. Kami perwakilan dari kelompok Bimbingan. Nih, silakan. Contoh itu dengan seromit adalah satu Kak, terus Kak berdasarkan dengan cara A, memiliki akar yang panjang, B, memiliki daun seperti duri untuk mengurangi pengapar, C, memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Nih, terima kasih. Untuk yuk kita kasih tepuk juara dulu untuk kelompok Brilian. Tepuk juara. Is the best. Kasih juara. Terima kasih untuk perwakilan kelompok dari kelompok Semak. Bisa membacakan untuk nomor 3. Sini, Mbak, sini, Mbak. Sini, Mbak. Dibacakan. Oh, nomor 2. Lantai memiliki daun yang lebar. Eceng gondok memiliki batang yang berongga. Ini kedua ya. Ini. Dan buaya memiliki daun yang panjang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Brilian karena tadi sudah KPD-nya semuanya sudah membacakan hasil presentasi diskusinya, hasil diskusi dari kelompok masing-masing dengan baik. Untuk itu berarti selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan. Sebelum ke soal evaluasi, sebelum ke soal evaluasi, kita siapkan, tolong keluarkan semua HP-nya. Kita akan bermain dengan kuis. Kuis ini akan Bu Guru kirim lewat grup WA nih. Perhatikan, sudah Bu Guru kirim. Silakan dibuka, coba kerjakan kuisnya. Kuis yang betul. Sudah semua? Ya, sudah semua. Silakan dikerjakan. Silakan klik mulai. Ya, nanti ditulis nama pesertanya ya. Nanti setelah selesai nanti ya bacakan. Waktunya berjalan ya. Di situ ada waktunya. Di situ di kuisnya ada waktu. Waktunya yang terus berjalan. Ditulis nama kamu masing-masing, namamu sendiri. Nanti setelah selesai ada G. Sudah ditulis mana nih? Sudah ditulis.
belum sampai nama? Sudah sampai nama? Sudah memakai nama? Tulis nama. Sudah ditulis nama. Terus, ini benar-benar. Nomor berapa? Sudah, tolong di-screenshot-kan dari Mbak Jihan. Kelihatan Mbak hasilnya untuk semua satu kelas. Sudah terlihat hasilnya? Sudah? Atau sudah ya? Tolong di-screenshot-kan, dikirim ke Bu Nisa atau grup ke WA grup Mbak. Di-screenshot. Belum. Sudah keluar hasilnya kan itu? Sudah keluar hasilnya kan itu? Screenshot Mbak Cika, screenshot nih. Bisa screenshot, dikirim ke grup. Nih Mbak. Sudah Mbak Cika? Sudah dikirim ke grup Mbak? Dikirim ke grup Mbak? Sudah Nah, dari situ kita bisa lihat hasilnya. Nomor 1 itu peringkatnya Mbak Syifa, nomor 2 Mbak Nabila, nomor 3 Mbak Cika, nomor 4 Mbak Lisa, nomor sudah Mbak Rizka, nomor ya itu sudah ada peringkatnya ya, sudah keluar. Nah, berarti kalian sudah tambah paham tentang tadi materinya. Nah, sekarang saatnya untuk mengerjakan soal yang ditolong. Makanya diletakkan dulu, diletakkan semuanya, diletakkan. Namun, ini karena sudah semua, karena sudah paham semua, mari sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah ada di meja kalian. Waktunya 7 menit. Ini tidak diskusi ya, karena soal evaluasi kerjakan sendiri-sendiri. Ini itu soal evaluasi. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ini dikumpulkan Mbak, Mas. Ini dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya berarti pembelajaran kita untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 ini sudah selesai. Coba kita menyimpulkan tadi pembelajaran ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang tumbuhan dan adaptasi. Adaptasi tadi artinya apa sih? Cara menyesuaikan diri dengan lingkungan atau habitatnya. Nah itu yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi tumbuhan itu bermacam-macam. Tadi ada yang dari xerophyll, contohnya kaktus. Adaptasinya bagaimana? Kaktus mempunyai daun berduri. Yang lagi, terus tadi ada juga selain untuk beradaptasi tumbuhan juga punya cara melindungi dirinya dengan cara contohnya yang punya gelogot apa tadi? Bambu. Terus yang punya duri contohnya apa?
Kita lakukan dengan cara menggunakan aspek apa saja? Apa, di mana, siapa, kapan. Nah, dari situlah ada yang masih kurang paham tentang materi hari ini? Ada yang masih mau bertanya? Berarti sudah paham semua nih. Kalau sudah paham semua, untuk evaluasi tadi sudah dikerjakan nih, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Lalu selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, coba untuk menambah kecintaan kita terhadap kebudayaan lokal kita dari lagu. Coba kita menyanyikan, mari kita menyanyikan lagu Suara Jawa, bisa ya? Ya. Nyanyian keras nih. Pembelajaran selanjutnya masih di tema 1 tema 2 nih.